Oke, kembali di Perempuan Bicara. Saya ingin lanjut mendengarkan perspektif ada perempuan-perempuan hebat di kiri kanan saya juga. Tapi kita harus lihat dulu grafis soal pernyataan Ikatan Dokter Indonesia terkait hukuman kebiri kimia. Kita lihat dulu. Oke, profesional dokter itu tidak disetting untuk menjadi algojo pelaksana hukuman karena algojo sifatnya menghukum profesional, medis sebaliknya. Daeng M. Fakih, Ketua Umum IDI. Oke, itu dia tadi. Jadi untuk mengeksekusi saja mungkin bukan seorang dokter gitu ya. Tapi terlepas dari itu, tentu saya mau dengar dari Mbak Devi. Mbak Devi, bagaimana dengan pro kontra yang sebenarnya belum bulat-bulat sekali ya? Artinya, jadi kita konsentrasi kita sebenarnya harus ke hukuman terbaik, belum tentu juga menjadi keadilan yang terbaik. Sebaliknya juga begitu. Keadilan terbaik belum menjadi hukuman terbaik. Jadi bagaimana sosial melihat ini ya, society mengenai Ya, ini? masyarakat tentu saja marah. Hmm, Tapi, sebagaimana yang tadi terakhir saya sampaikan, ya. ini sebenarnya harusnya menjadi cermin bagi masyarakat juga. Hmm. Karena, peluang untuk menjadi korban atau justru kita atau bahkan anggota keluarga kita menjadi pelaku, itu sangat memungkinkan terjadi di manapun. Nah, ini yang misalnya harusnya menjadi, kajian yang juga serius harus dilakukan. Kok bisa ya komunitas kita melahirkan sosok seperti Bapak Heri tadi, yang melahirkan yang bahkan tadi menurut saya di dunia ini salah satu yang paling unik karena tadi menggabungkan sekian banyak kejahatan dalam satu orang, ada apa? Ini juga menarik gitu. Artinya, bagaimanapun juga individu itu kan lahir dari komunitas. Kita juga perlu memperbaiki diri kita. Entah dalam konteks pengasuhan sehingga jangan sampai membesarkan sosok seperti Heri tadi. Lingkungan juga harus memperhatikan lingkungan lainnya, minimal 4 derajat, depan, kanan, kiri, belakang. Tapi dalam hal ini pimpinan tertinggi di sektor terkecil juga harus menguatkan komunikasi antar warga. Semestinya hal-hal yang demikian bisa dilakukan pencegahan lebih awal. Ketika komunikasi sosial itu dilakukan, kita sebenarnya bisa dengan mudah mengendus hal-hal yang tidak sesuai dengan norma yang selayaknya. Nah, pertanyaannya kok bisa ya alarm sosial ini juga mati? Sayangnya dalam konteks apa yang terjadi di Heri bertahun-tahun dengan korban yang begitu banyak. Yang sekali lagi menurut hemat saya, kita semua walaupun masyarakat juga menjadi korban kebohongan Heri ini, tapi jangan-jangan kita pun juga memberikan tanda kutip tanpa kita sadari insentif bagi terjadinya perilaku-perilaku kejahatan seperti itu. Oke ya, bagaimana viralnya hukuman mati yang dituntut begitu ya oleh JPU kepada seorang Heri, bagaimana untuk masyarakat? Ya, masyarakat tentu saja merasa sangat tadi saya sampaikan ternoda, merasa marah dan pengetahuan tentang hukum kan memang tidak dimiliki oleh semua Ya, betul, pihak. Artinya bagi masyarakat dan bagi calon-calon pelaku yang mudah-mudahan tidak ada lagi, ini mudah-mudahan bisa menjadi catatan yang sangat mudah diingat. Karena kalau misalnya hukuman maksimal 20 tahun penjara, siapa yang tahu apakah dia sudah jera dan sebagainya. Tapi ketika itu hukuman mati, ini menjadi sebuah sinyal sebenarnya. Saya menangkap itu yang diharapkan oleh masyarakat karena tadi bukan sekedar perkosaan, karena perkosaan mohon maaf gitu ya, sudah banyak sekali kejadian pemerkosaan. Tapi tadi ini luar biasa sekali. Semua aspek kemudian dijadikan satu yang membuat semua kalangan akhirnya berada dalam satu posisi yang sama yang betul-betul mengutuk kejadian ini. Oke, Ibu Ira, bagaimana juga paling tidak ya sebagai kuasa hukum yang ditunjuk oleh hakim ya, melihat tuntutan dari JPU ini? Baik, karena saya akan menjawab dari sudut pandang hukum pidana atau hukum acara pidana yang kita lakukan bersama-sama praktisi hukum ketika kita melakukan proses hukum di peradilan, di pengadilan. Lembaga pengadilan adalah lembaga mengadili. Itu dulu. Ketika tuntutan jaksa, seperti yang tadi telah dibahas, saya katakan sekali lagi tidak bisa menganalisanya sepenggal, tapi harus seluruhnya. Bagaimana hukum penitensiar diterapkan ketika hukuman pidana mati dilaksanakan, kemudian harus hukuman kebiri dilaksanakan, dan kemudian harus membayar denda dan harus membayar restitusi. Tentu nanti hakim yang akan menganalisa lebih dalam. Kalau kami sebagai penasihat hukum tentu ada argumentasi dan analisa hukum sendiri mengenai tuntutan ataupun judul dari acara ini.
tidak bisa sepenggal, tapi satu kesatuan. Oke, baik. Ibu Ira, terima kasih sudah bergabung di Perempuan Bicara ya. Baik, kita tunggu prosesnya dengan nanti di pengadilan. Terima kasih Bu Ira, selamat malam. Oke, saya mau lanjut nih ke Mbak Diah. Mbak Diah, tadi ya pertanyaan yang sama, tapi mungkin perspektif Mbak Diah bisa berbeda ya. Tadi ya, keadilan terbaik belum tentu juga menjadikan hukuman terbaik, sebaliknya. Jadi apa yang harus, bagaimana win-win solution? Memang dalam hukum nggak ada win-win solution, tapi paling tidak. Ya itu kata-katanya susah ya Mbak. Win-win solution Mbak Balkis itu solusi yang seperti apa gitu kan. Yang menyenangkan kedua belah pihak tentu nggak ada. Gitu. Apalagi ini kan sebuah kasus kejahatan yang luar biasa gitu. Baik jenis kejahatannya ataupun dampak yang ditimbulkan. Oke. Nah cuma ingin menggarisbawahi dalam hal ini Ibu Ira benar ya. Artinya begini, untuk tindak kejahatan kita serahkan kepada proses hukum yang sedang berjalan gitu. Artinya seluruh sistem criminal justice system gitu pada saat ini pasti punya pertimbangannya sendiri dan itu akan berjalan dengan alur hukum pidana formalnya gitu, tentu dengan mendapatkan perhatian dari kita semua yang juga mengikuti kasusnya ya. Tetapi di sisi lain yang bisa kita usahakan berjalan berdampingan adalah keadilan bagi korbannya gitu. Itu memungkinkan intervensi yang lebih luas baik bagi lembaga-lembaga negara lainnya ataupun oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya, bagaimana pandangan Mbak Devi tadi yang mengatakan bahwa bisa jadi hukuman mati tadi yang dijatuhkan ya Mbak Devi ya, itu juga memberikan efek jera karena belum tentu kalau seumur hidup dia juga akan berubah begitu loh, paling tidak. Iya. Nah, makanya mengukur pasti akan menimbulkan efek jera sampai saat ini studinya juga tidak mengatakan demikian, Mbak. Artinya kita tidak bisa memandangnya hitam putih begitu ya. Artinya ketika dihukum mati atau kemudian yang bersangkutan dikebiri kimia pasti akan jera misalnya, ataupun kemudian mengurangi angka kekerasan seksual, tindak pidana kekerasan seksual yang lainnya, kemudian membuat orang lain yang ingin melakukan perbuatan tersebut berpikir dua kali, belum tentu. Gitu. Jadi korelasi antara pemberian hukuman mati ataupun kebiri kimia terhadap munculnya efek jera itu tidak bisa berjalan 100% ketika A dilakukan pasti muncul B gitu. Kausalitasnya belum tentu ada gitu. Makanya sekali lagi harus berhati-hati menentukan jenis penghukuman bagi tindak-tindak kekerasan berbasis gender seperti ini, terutama tindak kekerasan seksual yang luar biasa sekali dampak bagi korbannya. Oke, Bu Retno sedikit sebelum kita jeda. Sejauh apa KPAI, kalau memang ini kan kita memprioritaskan anak-anak ya? Iya. Tapi kan yang namanya tadi, noda-noda tadi kan tidak bisa lagi dibersihkan hanya dengan... Jadi pantas nggak nih hukuman seperti ini paling tidak? Tuntutan seperti ini paling tidak? Iya. Dan sekarang juga korban gitu kan banyak yang setelah tahu kasus ini viral, banyak yang dikeluarin juga kan dari sekolahnya gitu ya. Itu artinya korban dikorbanin lagi nih betul-betul terjadi gitu. Makanya memang kalau kami KPAI betul fokus. Jadi masa depannya juga sudah rusak. Masa depannya masih panjang gitu. Jadi sudah dirusak dengan kondisi ini. Betul, dan harusnya kan juga di sini kan kita harus memikirkan tadi ya. Korban itu mungkin dengan sekolah, dengan kembali seperti itu, dia akan lebih cepat pulih. Itu kan juga harus kita pikirkan gitu. Soal dampak, iya ini kejahatan ini luar biasa kan. Saya setuju dengan Mbak Andi, bukan berarti bahwa kalau kami misalnya tadi mungkin mengarah pada tidak setuju dengan hukum menyatakan bahwa tidak sepakat dengan hukuman mati kan bukan berarti kami menganggap ini kecil. Kami sadar ini berat banget dan tadi ya kita misalnya tadi kami justru lebih mengarah tadi sistem pengawasan tadi ya bagaimana ini harusnya pencegahannya dibangun sehingga kasus ini bisa jadi momentum untuk tidak terjadi lagi. Nah itu yang sistem pencegahan, sistem penanganannya, sistem pengawasannya, sistem pengaduan yang bagaimana yang bisa mencegah ini terjadi di sekolah-sekolah gitu. Nah atau di satuan-satuan pendidikan itu justru kami dorong. Jadi guru dan sekolah pun harusnya punya empati pada korban, bukan kemudian oh ini dikeluarkan karena dia udah punya anak lah. Kan tapi bukan atas dasar itu ya, harusnya ini ada empati, dia kan korban perkosaan dan bukan maunya dia. Nah jadi memang menurut saya PR-nya masih berat ya, artinya fokus kepada korban juga gitu, maksud saya jangan hanya berbicara hukum ini saja, ya ini kita dorong, kita awasi bersama, tapi bahwa korban untuk melanjutkan hidupnya itu juga harus kita awasi dan harus kita pastikan gitu. Oke, masih melihat dan bagaimana perspektif keadilan di benak narasumber Perempuan Bicara sesaat lagi ya. Kita sambung tetap di Perempuan Bicara.